Pada arsip sekolah ditemukan sebuah laporan tidak lengkap. Sampulnya coklat tua, sudutnya gosong, halaman belakangnya sobek, seolah pernah terbakar. Judulnya, Evaluasi Kelas B17, Guru Pengganti ke-9. Laporan itu berhenti di halaman ke-7. Halaman 8 ke bawah hangus, menyisakan bau yang aneh. Bau tanah basah dan bau ruangan tertutup yang lama tak dibuka. Alia Sasmita, 24 tahun, guru honorer baru, datang ke sekolah itu dengan harapan sederhana, menambah jam mengajar demi tambahan gaji. SMP Mahardika 11 tampak normal dari luar, terlalu normal. Justru kenormalan itulah yang membuat Alia merasa aneh. Seperti sekolah ini berusaha menyembunyikan sesuatu. Kepala sekolah memanggilnya setelah jam pulang. Lorong sekolah sudah hampir gelap. Jam dinding menunjukkan ke 18,12. Bu Alia, kata kepala sekolah sambil menyodorkan map tua tebal. Mulai besok Anda pimpin kelas B17. Alia tersenyum bingung. Pak, saya lihat daftar kelas tidak ada B17. Kepala sekolah berhenti menatap matanya. Ia menghela napas lama. Napas yang terdengar seperti keluar dari paru-paru lelah berumur puluhan tahun. Tolong, katanya tanpa ekspresi. Jangan tanya hal itu lagi. Alia memegang map tersebut. Berat, sangat berat untuk sebuah map berisi kertas. Ia bertanya, "Kenapa saya?" Kepala sekolah menjawab tanpa nada, "Karena Anda guru termuda di sini, dan termuda biasanya paling kuat." Alia tidak mengerti, namun sesuatu dalam kata-kata itu membuat bulu kuduknya meremang. Esok harinya, setelah jam pulang, Alia mengikuti catatan dalam map menuju gedung belakang. Gedung itu tidak muncul di denah sekolah resmi, namun jelas terlihat dari lapangan belakang. Sebuah bangunan lama, kusam, tinggi 3 lantai, jendelanya buram, beberapa tertutup kayu, beberapa lagi retak seperti jaring laba-laba. Ketika Alia membuka pintu gedung belakang, ia mencium aroma kabinet besi karatan, kain basah, dan sesuatu yang sangat tua, seperti ruang yang tidak pernah mendapat matahari selama puluhan tahun. Setiap langkah Alia menyebabkan lantai berderit. Suara deritnya terlalu panjang, seperti bukan hanya lantai yang bergerak, tapi juga lorongnya ikut mengendut. Lampu-lampu berpendar kuning pucat. Ketika Alia melewati kelas-kelas kosong, ia menyadari semua pintu tidak punya jendela, hanya kayu masif, seperti ruangan interogasi atau tempat penyimpanan. Ia tiba di pintu paling ujung. Pintu itu tidak seperti yang lain, lebih tebal. Warnanya lebih pucat. Ada bekas kuku panjang menggores permukaannya. Di atas pintu terpasang papan logam B17. Alia membuka pintu perlahan. Begitu pintu menganga, cahaya neon menyala sendiri. Loh, Alia bingung. Ia yakin gedung ini tidak terhubung listrik. Namun neon kelas B17 menyala putih kehijauan. Warna yang membuat bayangan tampak lebih panjang dari seharusnya. Ruangan ini
berbeda. Bangku kayunya sangat tua, gaya tahun 1960-an, papan tulis hijau tua, bukan papan putih modern. Jendela tertutup tirai lusuh warna krem keabu-abuan. Ada bau kapur basah yang seharusnya tidak ada di zaman sekarang. Paling menyeramkan, di belakang kelas, bangku-bangku tampak seperti ditempati seseorang tak terlihat. Ada cekungan tipis pada permukaan kursi, seperti baru saja diduduki. Di papan tulis ada tulisan kapur. Selamat datang, Bu Gur. Mari mulai pelajaran. Tulisan itu masih basah, kapurnya belum mengering. Alia membuka map yang diberikan kepala sekolah. Daftar murid kelas B17, Sarmini, Darto, Rini, Sunario, Sukendar, Widi Hartanto, dan puluhan nama lain. Tahun lahir semua murid 1951 ke 1954. Alia mengerutkan dahi. Ini daftar murid 60 tahun lalu. Di pojok bawah absensi tertulis dengan tinta merah, jangan sebut nama mereka. Mereka masih di sini. Alia menutup absensi cepat-cepat. Saat ia memutar badan, bangku paling belakang kanan bergerak pelan, sangat pelan. Seperti ada yang bangkit dari kursinya. Alia menahan napas. Ia menyorot bangku itu. Kosong, tapi udara di atas bangku tampak melengkung. Seperti ada panas tipis dari tubuh seseorang yang tak terlihat. Kemudian, tanpa proses muncul, seorang murid sudah duduk di bangku kedua depan. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan bergerak. Hanya muncul seorang anak laki-laki, wajah pucat, kemeja putih kekuningan, seperti basah kuyup, rambut tersisir rapi gaya lama. Ia menatap Alia tanpa berkedip, lalu tersenyum tipis. Bu guru, pelajaran belum dimulai. Alia mencoba mengatur napas. Kamu, siapa namamu? Murid itu menunduk pelan, seperti malu. Namun, saat ia mengangkat wajahnya kembali, wajahnya berubah sedikit. Mulutnya lebih panjang, pipinya menghitam seperti lembab. Nama kami tidak boleh disebut lagi, Bu Guru. Guru lama yang terakhir melanggar aturan itu dan tidak pernah keluar tanpa peringatan. Bel sekolah berbunyi sangat keras, sangat dekat. Suaranya seperti keluar dari dinding kelas, bukan dari speaker. Perut Alia terasa naik turun, seperti diguncang. Murid itu memejam, tapi tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Ketika bel berhenti, ia membuka mata. Sudah jam 7 malam, Bu. Pelajaran malam dimulai. Alia berkeringat dingin. Jam dinding di atas papan tulis menunjukkan ke 19,03. Cahaya neon berkedip 3 kali. Setiap kali berkedip kelas berubah. Kedip pertama, bangku-bangku belakang seperti berdenyut. Kedip kedua, bayangan-bayangan panjang muncul di lantai. Kedip ketiga,
Semua bangku terisi. Murid-murid itu, beberapa rambutnya basah seperti keluar dari tanah. Beberapa matanya hitam seluruhnya. Beberapa pakaiannya sobek kecil di bagian dada seperti tertimpa sesuatu. Beberapa duduk membungkuk seperti tulang punggungnya patah. Semua menatap Alia. Serempak mereka berkata, "Selamat malam, Bu Guru." Alia hampir jatuh. Saking syok, murid pertama berdiri, tangannya kaku. Seluruh tubuhnya basah, seperti ditarik dari genangan. Bu Guru mulai mengajar. Alia menggeleng cepat. Aku tidak tahu harus mengajar apa. Murid itu menatap tajam. Pelajaran kami berhenti di halaman terakhir buku karena bangunan ambruk. Ia menunjuk ke lemari buku di sudut kelas. Buku-buku tua berdebu, bersampul hijau. Judulnya Ilmu Pengetahuan Sosial 1961. Alia membuka satu buku. Halaman terakhir sobek, penuh noda air dan tanah. Di pojok kanan tertulis, "Guru belum menyelesaikan pelajaran ini. Kami tidak boleh pulang sebelum selesai." Alia menutup buku keras-keras. "Tidak, aku tidak. Aku bukan guru kalian." Murid-murid serempak berdiri. Suara kaki mereka menyeret lantai. "Selesaikan pelajaran." Suara mereka seperti dari sumur dalam. Tiba-tiba dinding kelas bergetar. Goresan-goresan mulai muncul di permukaan dinding. Tulisan kecil seperti digores kuku. Tulisan itu bergerak sendiri, menyusun kata-kata. Guru pengganti sebelumnya menolak. Guru pengganti sebelumnya duduk bersama kami. Bu guru selanjutnya harus mau. Alia menjerit. Bangku-bangku bergerak maju, seperti didorong oleh tangan tak terlihat. Murid pertama mengangkat tangan, menunjuk ke bangku guru. "Duduklah, Bu. Kami sudah menyiapkan tempat khusus." Bangku guru bergerak sendiri, mendekat pelan dan berhenti tepat di belakang lutut Alia. Alia menendang bangku itu dan lari menuju jendela. Ia menabrak tirai lusuh, memecahkan kaca. Udara malam menerobos, tapi lorong luar gelap total. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya kegelapan pekat seperti ruang kosong. Alia merangkak keluar jendela, namun begitu kakinya menginjak lantai luar, lantai itu berubah menjadi lumpur basah. Ia terperosok sampai lutut. Lubang lumpur itu bergerak seperti tenggen-tenggen kecil, menariknya ke bawah. Murid-murid berbaris di jendela, menatap tanpa ekspresi. Bu guru tidak boleh pulang. Belum selesai, belum selesai. Alia menjerit dan menarik kakinya sekuat tenaga hingga lepas. Ia lari membabi buta ke arah gedung depan. Lorong bergetar, suara bel berbunyi lagi. Kali ini lebih keras. Kaca-kaca pecah, lampu meledak. Murid-murid terdengar berlari dengan langkah-langkah kecil cepat, seperti ratusan tikus mengejar Alia dari belakang. Alia masuk ruang guru dan mengunci pintu. Napasnya tersengal, darah menetes dari kaki kirinya. Ia membuka map B17, mencari tahu kebenarannya. Halaman terakhir map itu terselip catatan bertinta air. 32 murid terkubur di bawah aula yang roboh tahun 1961.
guru mereka tewas. Arwah murid tetap menunggu pelajaran terakhir. Guru pengganti dikirim setiap beberapa tahun, tapi tidak ada yang lolos. Lalu bagian akhir, jika Anda membaca ini, Anda sudah terkunci di dalam sekolah. Alia menahan tangis. Ia menoleh ke pintu. Dari bawah celah pintu, masuk cairan hitam pekat seperti air tanah. Air itu membentuk bekas kaki murid di lantai. Pulang pergi, bolak-balik. Lalu ketukan kuku di kayu pintu. Serempak suara di luar berkata, "Bu Guru, kami sudah siap." Kelas B17 menunggu. Absen masih kurang 1. Lampu ruang guru mati total. Terdengar suara langkah ratusan murid masuk gedung. Alia mundur sampai punggungnya menempel lemari. Napasnya hampir habis. Pintu ruang guru bergetar hebat. Celah pintu terbuka sedikit. Dari celah itu, puluhan mata putih mengintip bersamaan. Lalu sebuah suara muncul tepat di telinga kanan Alia, padahal tidak ada siapapun di dekatnya. Suara seorang murid perempuan. "Bu Guru, duduklah, kursimu sudah kami siapkan." Seluruh ruangan tiba-tiba terang oleh cahaya hijau pucat, dan di depan Alia sekarang berdiri seluruh murid B17 lengkap. Murid pertama mengulurkan tangan, tersenyum lebar. Senyumnya robek sampai pipi. Pelajaran terakhir dimulai sekarang. 1 hari setelah kejadian itu, Satpam menemukan ruang guru berantakan. Pintunya terbuka. Cahaya gedung belakang mati total. Tidak ada tanda-tanda Alia. Di papan informasi sekolah, seseorang menempelkan kertas baru. Dicari guru pengganti untuk kelas B ke-17. Jam mengajar setelah pukul 19 dan setiap malam. Bel sekolah berbunyi jam 19:03. Padahal listrik gedung sudah dicabut sejak ke 1998. Kadang murid yang lembur di perpustakaan mendengar suara samar, "Bu Guru, duduklah, bangku kami masih kurang 1."